Guys, Malaysia bentar lagi nangis darah. Bantuan Anda sangat dirasakan. Detik-detik kehancuran negara tetangga Indonesia. Pertanyaan saya, apakah ada konsep dari Bapak Prime Minister untuk menyatukan mata uang Malaysia dan Indonesia untuk berjaga-jaga? Di sini gua ada uang 100 ringgit dan uang 100.000 rupiah. Ini kalau sampai beneran kejadian, ekonomi Indonesia bakalan hancur banget guys. Karena apa? Lihat nih, rupiah diprediksi melemah tembus 20.000 per dolar Amerika. Nah, karena gue sekarang udah bilang tunggu aja ya, $1 tuh bakal jadi lebih dari 20.000 rupiah. Bukankah Anda dulu mengatakan, anjloknya rupiah terhadap dolar Amerika itu menguntungkan negara kita? Kayak mananya ini, Benik? Mana yang betul ini? Untung atau rugi negara kita? Indon berhajat hendak meminang ringgit untuk disatukan dengan rupiah. Ini utang pinjol warga Indonesia sudah lebih dari Rp 100 triliun per Februari 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang menteri-menteri yang ada dekat Indonesia para sahabat, yang diskusi dengan Menteri Anwar Ibrahim Malaysia. Mereka mengemis-ngemis para sahabat untuk bekerja sama. Padahal dulu Benik mengatakan melemahnya mata uang Indonesia rupiah para sahabat memberikan keuntungan. Banyaknya produk Indonesia ekspor ataupun yang terjual akan melebihi. Ini termasuk politik dalam perdagangan ekspor macam itu. Tetapi para sahabat, kakak jantung pisang pun ikut berbicara. Benik ini pelin-pelan dulu mengatakan kalau mata uang Indonesia akan menguntungkan negara. Sekarang ketar-ketir para sahabat, bahkan DPR Indonesia meminta mengemis kepada PMX Malaysia bagaimana untuk menyatukan mata uang Indonesia dengan mata uang ringgit Malaysia katanya. Gak bisa karena beda negara macam itu, agar memudahkan dalam dunia perdagangan katanya para sahabat. Sedangkan kalau kita berbicara ringgit Malaysia para sahabat, ini reputasi ringgit Malaysia itu setiap tahun makin melejit sahaja. Karena yang dulu rupiah 1 ringgit ini 3.500, sekarang sudah menjejak 4.300 para sahabat. Dan sedangkan Indonesia sendiri penukaran ke dolar sudah menjejak 17.200 rupiah. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa percakapan antara DPR Indonesia yang mengemis kepada Malaysia? Kita simak videonya. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Gila, dolar ekonomi Indonesia Ah, guys, tembus 17.100. Hancur nih di hadapan dolar nih. Dolar IHSG tembus anjlok. 17.100. IHSG anjlok ke 6.942. APBN defisit 240,1 T. Tabungan pemerintah di Bank Indonesia sisa 120 triliun. Sementara itu kita lihat nih program mercusuar Prabowo. Sementara itu Badan Gizi Nasional mengasih motor listrik operasional untuk kepala SPPG, yang mana motornya itu seharga 49 jutaan. Total motor yang mau dibeli, yang udah dibeli itu ada 25.000 motor. Gila nggak? Kalau di total berapa sih? 49 jutaan dikali 25.000 motor, ada 1.249 triliun. Cuma buat motor dihambur-hamburin. Belum lagi kalian kalau ditambah sama 150.000 pickup Koperasi Desa Merah Putih, di mana perputaran ekonominya wajar aja lesu. Perputarannya kayak gitu. Ke para pejabat pengelola dapur, para itulah kong kali kongnya nggak ada ke rakyat, nggak ada.
Pertanyaan saya, apakah Indonesia ada konsep dari berhajat Bapak hendak Prime meminang Minister ringgit untuk disatukan menyatukan dengan mata rupiah. uang Hah? Malaysia dan Indonesia Untuk disatukan menjaga-jaga? rupiah dengan Indonesia katanya. Karena sampai sekarang kita berdua sangat tergantung pada dolar Amerika. Kalau ini begitu shaky, mungkin mata uang kita berdua akan sama-sama melemah. Dengan penyatuan mata uang kita sebagai sikap berjaga-jaga, kami juga mengharapkan supaya impor dari kedua negara itu bebas bea masuk. Mungkin kita akan bersatu, itu kita akan lebih teguh. Terima kasih. Nah, yang hanya bisa menguatkan rupiah adalah kalau kita ada tambahan utang. Rupiah kita ini sudah diisi kebanyakan oleh utang. Jadi yang tadi stress period yang tadi yang saya katakan, itu mereka terselamatkan itu banyak sekali oleh utang. Uang masuk, lalu buat intervensi lagi. Nah, inilah jangan sampai. Anda bilang gali lubang tutup lubang. Kalau gali lubang tutup lubang sudah lama kita udah ini ya, memang sudah ini berapa kali kita bicara Pak Fuad juga Pak Fuad udah paham bener itu. Bukan hanya gali lubang tutup lubang. Kalau kita bicara fiskal, ya itu bunganya aja udah kita bayar pakai utang gitu. Bunganya aja buat lubang udah gitu. bayar pakai utang. Ini sinyalnya membuat semacam pemburukan terhadap ekonomi kita. Karena dua ekonom senior Bright Institute, awalnya Rizky dan Januar, ini dua Rizky ya, mewanti-wanti pemerintah bahwa Indonesia itu untuk pertama kalinya itu bisa gagal bayar utang. Akhirnya rupiah tembus rekor lagi 17.100 ya. Ini tanggal 7 April 2026. Ya guys, ini USD sudah 17.102 nih. Kenaikan luar biasa dalam waktu semalam ya. Padahal belum lama kita itu sentuh 17.000 per dolar ya, tapi tidak lama setelah itu kita sudah tembus lagi nih ke 17.100. Jadi ini kenaikan yang cepat sekali ya, gua nggak menyangka juga ini luar biasa cepat dalam waktu beberapa hari aja guys, dari 17.000 ke 17.100. Nah, ya kita harapkan BI mungkin akan intervensi lagi ya. Tapi gini guys, jujur aja kalau seandainya BI terus mengintervensi, memang beban APBN kita dan devisa negara itu akan dikorbankan ya. Jadi tidak bisa kita pungkiri ya, outflow asing ini lagi sangat besar guys, karena kan perang ya, jadi banyak sekali dana-dana asing itu yang keluar dari Indonesia. Makanya dari bursa saham juga kita outflow-nya banyak, terus dari obligasi juga banyak yang keluar dari Indonesia. Karena dari dulu itu memang kalau seandainya terjadi krisis itu yang pertama diincar itu adalah US dollar dulu ya, karena dianggap seperti safe haven. Apalagi kita tahu minyak itu sekarang harganya tinggi sekali ya, dan kita itu harus membuang rupiah untuk mendapatkan dolar agar bisa mendapatkan minyak ya. Jadi kita harus convert dulu ke dolar baru kita bisa membeli minyak. Makanya perang yang lama ini sangat berbahaya bagi kita ya, karena selain naikkan inflasi tapi juga pelemahan mata uang kita guys. Jadi beban yang ditanggung pemerintah sekarang sangat besar guys, dan kemungkinan akan terjadi efisiensi lagi yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menutupi defisit APBN ya. Oke guys, update kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa follow akun gue, dan kalau seandainya kalian tertarik mendapatkan video eksklusif yang mana gue jelaskan bagaimana pengaruh dari geopolitik yang terjadi secara berkala dan efeknya ke aset-aset kita, itu kalian bisa join aja dengan subscribe guys. Itu ada di profile gue, itu ada tulisan subscribe, kalian bisa subscribe. Nah, karena gue sekarang udah bilang tunggu aja ya, $1 tuh bakal jadi lebih dari 20.000 rupiah. Benik pelin-pelan. Bukankah Anda dulu mengatakan, anjloknya rupiah terhadap dolar Amerika itu menguntungkan negara kita? Anda katakan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika menguntungkan negara kita. Kalau orang-orang dari negara luar membeli barang di negara kita, itu menguntungkan sebab nilai mata uang mereka tinggi terhadap rupiah. Sekarang Anda katakan siap-siap seandainya $1 mencapai 20.000 rupiah, ini parah Anda katakan. Dan Anda mengatakan negara kita nggak ada uang, negara kita defisit. Kayak mananya ini, Benik? Mana yang betul ini? Untung atau rugi negara kita melemahnya rupiah ini? Jangan pelin-pelan lah ya. Dulu Anda katakan melemahnya rupiah menguntungkan negara kita, sekarang udah lain lagi cerita. Kayak mana ini? Ini kalau sampai beneran kejadian, ekonomi Indonesia bakalan hancur banget guys. Karena apa? Lihat nih, rupiah diprediksi melemah tembus 20.000 per dolar Amerika. Karena apa? Ekonomi kita bisa hancur kalau dolar sampai nyentuh 20.000. Kita import itu pakai dolar, beli minyak mentah, beli apa segala macam, bahan segala macam. Itu kita masih tergantung dengan negara-negara lain, yang mana ketika kita impor barang-barang ini nih, belinya pakai dolar. Ketika rupiah kita hancur kayak gini, hancurlah ekonomi kita. Kenapa sih rupiah kita bisa anjlok kayak gini nih? Satu, orang luar sana, investor luar negeri, negara-negara di luar sana tidak percaya
sama Indonesia. Banyak Percaya. kasus korupsi segala macamnya. Dalam pengelolaan negara seperti kita tahu APBN kita defisit, artinya apa? Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Karena apa? Tahulah program-program mercusuar Pak Prabowo, program-program prioritas Pak Prabowo itu yang kayak MBG, koperasi desa, dan antara apa, orang banyak nggak jelas, penegakan hukum yang lemah, koruptor, banyak banget korupsi ya. Kalau pengen invest apa segala macam, males. Kayak gitu jadinya. Inilah dampaknya ngurus negara. Dilihat pencitraan kalian, korban pencitraan, oh bagus Pak Prabowo. Enggak, realitanya enggak sesederhana itu. Makanya pasar berbicara seperti ini. Ekonomi kacau balau. IHSG ambruk ke level 6 ribuan dan rupiah Saham juga bursa saham pun terburuk sepanjang sejarah. anjlok juga Indeks perasaan harga sampai saham gabungan 6.000. anjlok sekitar 20% sejak awal tahun dan kembali terpelosok ke level 6 ribuan. Aksi kabur investor asing dengan net sal puluhan triliun rupiah menjadi pemicu utama tekanan pasar. Rupiah juga terpuruk hingga menembus 17.027 per dolar AS dan mencetak rekor terlemah sepanjang sejarah. Penguatan dolar AS, konflik global, dan tekanan fiskal dalam negeri memperparah kondisi ekonomi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya pasar yang jatuh, tetapi dampaknya bisa merambat ke ekonomi rakyat dan memicu krisis yang lebih parah. Asli digilakan pemerintah sendiri rakyat Indonesia ini. Mereka padahal kerja digaji loh. Gaji kalian itu selalu tepat waktu, ditransfer rapi, aman, tanpa pernah telat. Lucunya, yang merupakan sumber gaji mereka dari rakyat sendiri justru adalah mereka yang hidupnya makin berantakan. Enak ya kalian, duduk di ruangan dingin, rapat berjam-jam, makan gratis kelas VIP kalian. Padahal pembahasan kalian itu mutar-mutar, pidato panjang seolah paling peduli sama rakyat. Padahal kosong, asli kentut anjing semua bunyi kalian itu. Di luar sana, kami rakyat ngos-ngosan, panas-panasan, kedinginan, cuma buat bertahan hidup. Nggak ada ngaruh sama kami semua kebijakan-kebijakan kalian. Rapat-rapat kalian pantai semua itu. Harga naik, kerja susah, tapi pemerintah sibuk pencitraan isi otak kalian. Dikit-dikit jumpa pers, pakai bilang pokoknya ada, matikan gas kalau selesai masa, rakyat bahagia. Emang bangsat kalian semua. Manusia-manusia jahat, numpang hidup pakai uang rakyat, sok paten kalian. Keluhan rakyat MBG berulet pura-pura nggak dengar. Pura-pura kalian anggap cuma konten rakyat. Memang pukima kalian. Kalian itu digaji oleh petani yang makin dekat ke gagal panen. Kalian digaji oleh buruh yang diperas tanpa ampun. Oleh nelayan yang tiap hari berangkat dengan resiko nggak pulang. Ironisnya, uang dari penderitaan itu justru dipakai untuk membiayai hidup nyaman kalian. Dengar ya. Kalau jabatan cuma jadi tameng buat kabur dari tanggung jawab, jangan sok-sokan jadi pemimpin. Nggak kepake kalian itu. Mundur kalian. Itu bukan kepemimpinan, itu parasit kekuasaan. Lintah darat kalian. Kami rakyat ini nggak butuh bacot kalian, jing. Pantai kalian semua. Ngeri banget ini guys, rupiah udah resmi ya masuk ke zona terlemah sepanjang sejarah Republik ini. Yang mengatakan guys, sendiri. hari ini ya, resmi ya, 1 April 2026, 1 US dollar itu setara 17.000 rupiah guys. Ini kabar baik apa kabar buruk sih buat Republik Indonesia? Apakah Indonesia menuju crash seperti tahun 1998? Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita. 1998. Penasaran, gimana sih pendapat Benix tentang situasi ekonomi Indonesia saat ini? Gimana Lu jangan skip sekarang video ini? Let's check this out. Jadi teman-teman tadi pagi ya resmi ya sekitar jam setengah 10 itu udah resmi nilai tukar rupiah terhadap US dollar itu udah menyentuh titik terlemah 17.000 rupiah per 1 US dollar. Ini titik terlemah sepanjang sejarah Republik ini berdiri loh. Nah ini kabar baik atau kabar buruk? Nah itu yang penting sih buat kita cermati. Dan apakah artinya situasi 98 bakal terulang lagi? Tunggu dulu guys, jangan terburu-buru lu jangan termakan berita-berita hoax di luar sana. Kenapa? Kalau ngomong harus pakai data bro. Karena lu kalau mau bandingin ya kondisi 98 sama kondisi hari ini 2026 ya lu harus apple to apple lah. Situasinya sama nggak? Kenapa? Karena kalau lu cek faktanya yang terjadi, kita memang perlu waspada sih guys. Tapi kita tetap harus lihat yang namanya pelemahan rupiah itu kan bisa diukur. Mulai dari velocity-nya, kecepatannya, rentangnya, besarnya, nilainya. Soalnya kalau lu bicara soal situasi 98 ya, pelemahannya itu beda dengan pelemahan yang terjadi hari ini. Kenapa? Karena hari ini kalau kita lihat ya pelemahan rupiah itu berlangsung perlahan, terukur. Karena stabil, relatif lebih oke lah dibanding dari tahun 98 tuh. Peningkatannya itu ekstrim guys. Nah ini beda sama kondisi hari ini. Karena kalau lihat kondisi hari ini memang rupiah nyampe 17.000 rupiah per 1 USD. Dan secara intraday bahkan lebih lemah dari itu. Nah tapi bedanya gini, kalau di 98 itu mendadak crash dalam waktu 5 bulan. Kalau lu lihat bedanya dengan yang hari ini, kita itu sejak awal tahun sampai detik ini rupiah itu melemahnya sekitar 1,7%. Jadi gue ulangin, beda ketika tahun 98 awal tahun bulan Januari rupiah masih 6.000 perak. Terus crash ke 15.000.
Ngaco dalam waktu 5 bulan. Nah Indonesia kalau lu bandingin hari ini belum bulan Mei ya by the way. Ini masih bulan April. Nah kalau lu bandingin dengan awal tahun kita rupiah itu ada di harga 16.895. Hari ini Januari, Februari, Maret, April 4 bulan. Katakan kita di 17.000 berarti rupiah itu melemah sekitar 1,7%. Jadi beda jauh lah. 98 itu lemahnya 150%. 2026 bandingin sama-sama ke awal tahun ya. Itu pelemahannya 1,7%. Bang, coba bedain uang 100.000 dengan uang 100 ringgit. Oke, gas. Oke, di sini gua ada uang 100 ringgit dan uang 100.000 rupiah. Kelebihan dari uang ringgit yaitu anti air, guys. Karena ringgit menggunakan kertas khusus bernama rak, guys. Walaupun dicuci sampai kiamat pun tidak akan hancur, guys. Dan ini uang 100.000 rupiah. Kawan-kawan bisa lihat sendiri kan, mudah sobek dan mudah terlipat. 100 ringgit setara dengan 390.000, guys. Sekarang 400, Dan uang 100.000 kalau diringgitkan menjadi 26 ringgit saja, guys. Coba komen besok kita mau bahas fakta unik apa lagi. Hah? Sekarang ringgit udah 4.300. Kok bisa sih? Ringgit nilainya sekarang makin menguat, bahkan termasuk yang paling stabil dan kuat di Asia saat ini. Dan jujur, sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, ini kerasa banget dampaknya. Karena efeknya bukan cuma angka, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Ketika ringgit makin kuat, daya beli masyarakat di sini ikut naik. Dan biasanya ketika daya beli naik, orang lebih sering jalan-jalan, lebih sering belanja, dan lebih sering traveling. Dan salah satu tujuan yang paling dekat ya pasti Indonesia. Tapi sekarang menariknya, nggak perlu jauh-jauh lagi ke Indonesia cuma buat belanja. Soalnya aku nemu jasa pengiriman ke Malaysia yang harganya cuma 40.000 per kilo. Dan menariknya, MGW Express sekarang lagi ngadain promo 44 free fee just tip. Jadi kamu bisa belanja produk apapun di Indonesia tanpa biaya tambahan. Mulai dari snack, skincare, baju, bumbu dapur, mie instan, semuanya bisa dikirim. Dan menariknya, MGW Express sekarang udah punya lebih dari 150 cabang di Indonesia. Jadi aksesnya jauh lebih mudah kan? Jadi buat kamu yang lagi di Malaysia dan pengen cari produk Indonesia, ini momen yang pas banget. Buruan deh manfaatin promo 44 ini sebelum kehabisan. Gimana? Kalian udah ada yang pernah pakai jasa pengiriman ini? Tulis pengalaman kalian di komen ya. Itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak memang ada ya videonya bahwasanya Menteri DPR daripada Indonesia, para sahabat, mengajukan pertanyaan untuk menyatukan mata uang Indonesia disatukan dengan mata uang ringgit Malaysia agar memperkokoh hubungan antara perdagangan di dunia, katanya, para sahabat. Ini tidak masuk akal ya. Si Bapak Anwar Ibrahim dalam video kita tengok itu ketawa-ketawa, senyum-senyum macam itu, para sahabat. Karena beda negara macam itu, bukan beda apa ya, beda tempat saja. Ini beda negara macam itu. Kalau buat oknum-oknum netizen Konoha ya, para sahabat, yang memang selalu memburuk-burukkan Malaysia, sekarang sudah bagai meludah ke atas, kena muka sendiri. Berapa kali si Benik membuat video, membuat statement bahwasanya Malaysia kelaparan lah, Malaysia krisis beras lah, mata uang yang ringgit Malaysia yang melejit ini, Malaysia akan sepi dari turis-turis asing lah. Dan faktanya, para sahabat, sekarang si Benik mengatakan kalau rupiah sampai mencetak harga sampai 20.000 per US dollar, para sahabat, kolap lah Indonesia, bengkak lah Indonesia macam itu. Ini kakak jantung pisang juga memberikan statement juga. Ini Benik ini peling-plang macam itu, karena sebelumnya si Benik juga membuat statement bahwasanya melemahnya mata uang rupiah Indonesia ini merupakan keberuntungan. Turis-turis asing boleh datang ke Indonesia, menikmati begitu lemahnya mata uang kita, boleh berbelanja dengan harga yang murah, katanya. Karena mata uang asing yang mahal macam itu, seperti halnya Malaysia dan juga lain-lain negara yang tempat lainnya, US sampai mencecah 17.200 rupiah, para sahabat. Tetapi tidak sesuai harapan si Benik, prediksi Benik itu salah semua, para sahabat. Karena sekarang utang Indonesia semakin membengkak, dan sekarang, para sahabat, Indonesia mau mengatakan mengemis kepada Malaysia untuk menyatukan mata uang tersebut. Tidak bisa, para sahabat. Malaysia menolak dengan mentah-mentah macam itu. Ringgit Malaysia sekarang, satu ringgitnya sudah mencecah ke Indonesia 4.300 rupiah, para sahabat. Kemarin baru awal April ini, para sahabat, ada statement memang mata uang Indonesia se-Asia ini melakukan kenaikan yang signifikan. Tetapi tidak lama, para sahabat,
Baru 2 hari sudah anjlok sampai bursa sahamnya. Cobalah diperbaiki macam mana untuk pengelolaan tentang ekonomi yang ada di dalam negara Indonesia, seperti halnya mencontoh dengan Malaysia ini. Kenapa mata uang Malaysia begitu naik, melejit? Karena Malaysia diserbu investor, para sahabat. Kepercayaan investor menanam modal di Malaysia ini melekat di hatinya. Sedangkan di Indonesia banyak yang menarik modal, investor-investor yang kabur, para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.